Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita dengan tema yang baru, yaitu tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Di tema 3 ini, anak-anak akan mempelajari tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Contoh makanan sehat antara lain sayuran hijau, buah-buahan, daging, telur, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, makanan laut lainnya, serta susu. Adapun kriteria makanan sehat antara lain, makanan 4 sehat 5 sempurna, bersih, memiliki gizi yang baik dan seimbang, memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kalsium, dan fosfor. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak percakapan antara Bayu, Edo, dan Siti. Berikut ini percakapan antara Dayu, Edo, dan Siti. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Dari ketiga iklan tersebut, kita dapat menemukan yang pertama, gambar 1, ada gambar irisan buah. Adapun tulisan iklan yang ada di gambar 1 adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Untuk gambar 2, ada gambar seorang anak perempuan yang memakan buah semangka. Dan tulisan iklannya adalah
Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Gambar 3 adalah gambar sayur dan buah-buahan. Adapun kalimat iklan dari gambar 3 adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berdasarkan ketiga kalimat iklan tersebut, kita mengetahui bahwa setiap iklan memiliki kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah yang pertama, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk prasekata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah bacaan. Kata kunci yang aku temukan dalam ketiga iklan tersebut adalah makanan sehat dan bergizi. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan tersebut. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Sapi termasuk ke dalam hewan ruminansia. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, bakteri, dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Sekarang, perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi, lidah, dan salipa. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Salipa merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Salipa berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Rumen atau perut besar.
tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala, di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat anak-anak pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar buat anak-anak semua dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.